Hello, partners. Hi, good morning. Hello. Today, hari ini kita kedatangan tamu dari Sampurna University di sesi interview session. Kita bakal ngebahas banyak hari ini tentang Sampurna University pastinya, dan juga hal-hal lain yang perhaps semuanya pasti bakal kepengen tahu juga. Bersama saya, Rivaldo dari Best Partner Education. Dan yang bakal kita interview kali ini adalah Mbak Laurencia Sugiarto, yang merupakan Head of Students Recruitment dari Sampurna University. Hai Mbak Loren, how are you? I'm good, thank I'm you, good. Mas Rivaldo. How are you? I'm good juga. Oke, di interview session ini kita bakal tanya-tanya, mungkin dari awalnya kayak apa itu Sampurna University atau di mana, dan hal-hal umum kali ya, Sure, Mbak Loren. sure. Yep. Oke, gimana itu kalau boleh tahu Mbak? Oke, mungkin kalau boleh perkenalan singkat dulu ya, Iya Sampurna benar. University. Sampurna University ini tentu saja salah satu universitas swasta yang ada di Jakarta, letaknya ada di Pancoran atau Jakarta Selatan. Dan mungkin salah satu uniqueness dari Sampurna University ini, memang sejak berdiri kita berkomitmen untuk memberikan international quality education, gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar education, tapi international quality education kepada para siswi SMA khususnya atau calon mahasiswa kita, supaya pada waktu mereka nanti lulus itu mereka bukan hanya work ready, bukan hanya siap kerja, tetapi juga siap untuk berkompetisi di dunia internasional gitu. Jadi kita akan equip mereka dengan international degree gitu. Tentu saja bukan hanya international degree itu hanya ininya ya, outcome-nya ya, tentu saja dengan international kurikulum, fasilitas dari fakultas dan juga operasional sehari-harinya. Jadi kurang lebih seperti itu, mahasiswa kita itu dapat mendapatkan US degree tanpa harus meninggalkan Jakarta. Wow, berarti ini pastinya bakal lebih price-nya daripada kita ke US langsung ke sana gitu, kita dapat international degree, international facility, and everything about it is international standard, semuanya cuma bisa di sini, di Sampurna University. Nggak perlu ke US. Tapi kalau ke US kayaknya bisa juga ya, Mbak Loren? Betul, betul. Nah, so glad you asked, Mas Rivaldo, benar. Jadi itu kan satu option gitu ya. Yang saya bilang itu kan uniqueness-nya gitu ya. Uniqueness kita itu student tidak perlu harus ke US kalau memang nggak bisa. Contohnya kayak musim pandemik sekarang ya, tiba-tiba yang planning mau keluar, tiba-tiba harus menunggu atau gimana gitu. Nah, kalau dengan kita kan karena memang kita punya option 4 tahun di sini tanpa harus ke US, itu tidak akan mengganggu sistem 4 tahun belajarnya gitu ya, masih right on time gitu. Nah, tetapi bagi student yang ingin transfer tentu saja bisa gitu. Kita punya pilihan 2+2, 3+1, berapapun itulah, maksudnya itu 2 tahun di sini, 2 tahun di Iya, iya. sana, 3 tahun sini, 1 tahun di sana gitu. Kita punya all that flexibility gitu. I see. So, ini pastinya bakal menarik juga buat student-students nantinya yang pengen ke US, bisa melalui Sampurna University, nggak harus ribet-ribet di awal gitu, tinggal dari University Sampurna dulu, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut, Mbak Loren. Aku penasaran tentang program-program yang ada di Sampurna gitu, yang paling ramai itu mungkin apa gitu, Oke. Mbak Loren? Ya, ini memang pertanyaan kalau anak SMA itu suka nanyanya, biasanya pertanyaan favorit, jurusan apa ya yang paling favorit gitu Iya ya, atau bener, jurusan kan apa yang kadang yang banyak bingung gitu merekanya. betul betul. Nah, oke, mungkin kalau buat saya jujur nih ya, dikembalikan gitu, karena jurusan apa itu yang pasti kan harus cocok dulu ya sama anaknya ya. Saya selalu bilang semua jurusan baik ya, tergantung memang is that your passion or not. Nah, kalau di Sampurna sendiri, jadi supaya nggak salah kaprah nih nanti gitu ya. Yang pertama harus pilih jurusannya cocok dulu gitu, nggak ada jurusan jelek intinya. Nah, cuman memang gini, kalau di Sampurna ini kita itu memang fokus ada 3 ya, fokus kita nih di Sampurna kalau secara program studi atau fakultas lah ada 3. Yang nomor 1 pastinya engineering and technology gitu. Jadi mau jurusan apapun sebenarnya kita itu basisnya adalah engineering and teknologi lah gitu ya, IT lah, apalagi memang udah zaman sekarang ya, semuanya harus digital ya. Jadi kita memang satu itu ada Faculty of Engineering and Technology,
beberapa jurusan yang mungkin yang favorit atau yang top-topnya seperti engineering. I see. Engineering pun kita punya banyak ya, ada mechanical, ada industrial engineering gitu. Kemudian IT sendiri juga ada, which is ya ada kayak computer science, ya information system. Nah, kemudian yang terakhir adalah visual communication design gitu. Nah, visual communication design kita ini tidak masuk under faculty of art. Nah, tapi under faculty of teknologi karena memang visual communication design-nya lebih ke new media gitu. Nah, kalau lihat di background belakang saya ini memang lab yang ada di Sampurna University nih. Nah, ini kan visual communication design-nya itu tidak 100% art, tetapi lebih nanti belajar new media gitu. Jadi memang itu fokusnya ya engineering technology karena memang partner kita University of Arizona itu salah satu kekuatannya adalah engineering and technology. Engineering-nya juga kuat banget karena University of Arizona itu adalah top 5 university yang didanai oleh NASA. Jadi yang mungkin tertarik kayak aerospace engineer. Nah, itu juga ini nih UA itu salah satu kekuatannya di situ, itu our partner gitu. Nah, business school juga definitely business school karena sekali lagi kita kan partneran dengan University of Arizona ya. Setelah selesai anak 4 tahun, anak akan mendapatkan mahasiswa kita itu akan mendapatkan degree dari University of Arizona dan Sampurna University gitu. Nah, ketika mereka mendapatkan degree dari University of Arizona Business School, itu mereka punya degree-nya itu dari Eller Business School. Eller Business School itu yang belong to University of Arizona. Eller itu top 20 business school in the world. So itu juga itu salah satu highlight. Nah, jadi apa nih kegunaannya ya? Tentu saja kalau punya top 20 business school certificate, jenjang karirnya jauh lebih bagus ya, gitu ya, untuk acknowledge-nya nanti di dunia industri gitu. I see. Oke, engineering-nya aku tertarik banget itu, Mbak. Kira-kira mereka ada nggak sih kayak yang bikin sesuatu yang perhaps dikembangkan hingga ikut kompetisi atau apa gitu? Yes, Ada? absolutely. Jadi gini, mungkin yang pertama-tama kalau untuk engineer ya, seperti yang tadi kita bilang, kita ini kan mengeluarkan 2 degree ya, degree Indonesia dan juga US degree. Jadi sebenarnya kita juga diakreditasi oleh 2 negara, Indonesia dan juga US accreditation. Nah, untuk meet US accreditation, akademik fasilitas kita ini benar-benar diaudit, nggak boleh main-main nih akademik facility ya. Nah, contohnya engineer. Nah, engineering kita itu lab kita itu mungkin nanti kalau ada yang tertarik bisa langsung ke website kita, ada 360 degree campus tour, itu bisa lihat tuh lab-lab kita di situ ya. Salah satunya engineering punya lab. Aduh, engineering kalau memang anak engineer ya, lihat lab kita itu kayak udah playground deh di situ. Itu semua state of the art facility lab itu ada, mulai dari the real jet engine. Like the real jet engine, mesin pesawat beneran itu ada di situ, mini PLTU, terus apa namanya wind tunnel, we have the biggest wind tunnel. Jadi kalau memang anak-anak yang belajar aerodynamic itu semua ada di situ. So fasilitas-fasilitas lab kita sangat menunjang. Jadi anak-anak mahasiswa-mahasiswi kita ini juga apa namanya banyak sekali ikut kompetisi-kompetisi bukan hanya nasional ya, tetapi juga internasional. Dan kita sangat encourage untuk mereka melakukan hal itu sih. I see. Oh my god, aku baru tahu kalau itu selengkap itu. Kalau saya yang anak sastra gitu kan, mungkin kalau ada ngelihat hal-hal yang berhubungan dengan sastra selengkap itu pasti bakal tertarik juga. Perhaps kalau anak engineer juga pasti bakal kayak gitu. Oh, Mas Rivaldo background-nya sastra toh? Ya, bahasa Inggris ya. Nah, kita punya juga tuh Faculty of Education, FOE. Nah, Faculty of Education kita ini memang study programnya adalah English Language Education. Nah, ini mungkin juga satu highlight ya. Memang karena dia memang under Faculty of Education, jadi memang mau nggak mau kita nggak ngeluarin 2 degree ya. Kalau Faculty of Education itu kan profesi ya, mungkin ya Mas Rivaldo tahu. Iya, paham. Tapi keunggulannya adalah kita tetap international curriculum. Jadi student yang lulus dari FOE English Education kita itu bukan hanya maksudnya lulus jadi guru gitu ya, oke, jadi guru is one thing, tapi mereka juga Cambridge Certified dan TESOL Certified. So again, the international curriculumnya tetap ada. That's our uniqueness. Ya, and secondly, seperti yang tadi saya bahas di awal, mau apapun jurusannya, I promise you, anak yang masuk ke Sampurna University nggak akan gaptek. Kita benar-benar technology oriented. So walaupun Faculty of Education for English Language Education Program, fokusnya tetap di edu teknologi.
I see, Oh, ngikutin oke, zaman sekarang ya, Mbak, kayak yes, industri 4.0 gitu. exactly, benar. I see. Oh, aku baru tahu kalau, dapatnya ya bakal kayak setara dengan internasional jadi kayak TESOL gitu. Yes, Tapi bachelor bachelor gitu ya? benar, Bachelor tapi benar, benar. TESOL? Betul. Dan jenjang karirnya pun ya of course ya, namanya juga education, banyak lah yang memang pastinya mengarah ke edukasi. Tapi edukasi itu nih anak-anak sekarang tuh kalau udah dekat edukasi, saya nggak mau jadi guru ya. You don't Iya. have to be a teacher gitu to be the education business, right? Sekarang ini banyak banget education business gitu. You can be an edupreneur. Nah, itu juga salah satu yang kita ciptakan di situ, edutech and edupreneur. Itu dari lulusan English language education itu. Bisa mungkin perhaps jadi hal-hal yang berhubungan education tapi nggak harus teaching, paham paham. Exactly. Emang kadang ada juga sih yang kayak gitu, kuliahnya education gitu kan, ternyata ujung-ujungnya nggak pengen jadi guru gitu kan, tapi tetap bisa, advance di bidang yang tetap berhubungan, True. mhm, oke, untuk aku sebagai students ya, Mbak Lauren, kadang itu nyari-nyari beasiswa gitu, kira-kira ada nggak ya beasiswa untuk yang perhaps aku punya achievement yang tinggi gitu, atau nilai aku tinggi, aku jago ini, jago itu gitu, ada nggak buat Sure. kita gitu? Sure, of course, tentu saja ada. Jadi beasiswa di kita, Sampurna University ini memang bermacam-macam ya. Jadi mungkin pertama-tama beasiswa yang kita berikan berdasarkan merit base. Merit base itu berarti berdasarkan prestasi, ya. Merit base berdasarkan prestasi dan tentu saja karakter yang baik juga ya. Karakter pastilah gitu. Nah, beasiswanya mungkin kalau saya boleh pilih itu ada dua macam gitu ya. Kita bilangnya SUMA atau Sampurna University Merit Award. Basically it's a partial scholarship. Partial Mhm, scholarship dari 25, 50 dan 75%. Ya, itu yang SUMA atau Sampurna University Merit Award. It's a partial scholarship. Nah, yang kedua adalah kita bilangnya SPS, Spark Presidential Scholarship. Ya, it's a presidential scholarship. We call it Spark karena I don't know if you ini realize our logo is a spark. oh iya, heeh, There we go. Yeah, it's a Spark Presidential Scholarship. Ini the highest scholarship atau apa ya, yang paling bergengsi lah istilahnya yang kita tawarkan. Definitely limited amount ya, setiap tahun harus cepat, harus ya akademiknya juga harus tinggi, karakternya juga baik. Nanti akan ada tambahan interview, tulis essay ya. Kita lihat dari segala sisi. Besarannya adalah 100% dari semua tuition fee selama 4 tahun atau masa studi normal ya. Nah, caranya gimana? Kalau cara pendaftaran sih mau SUMA ataupun Spark, semuanya sama gitu. Cara pendaftaran kita nggak bedain. Kita nggak bilang anaknya, kamu pilih mau SUMA atau mau Spark. Ya semua pasti mau Spark dong. Nggak ada yang mau SUMA kalau disuruh pilih iya, dari awal. Jadi proses saringannya itu dari awal sama, hanya tahapannya yang berbeda gitu. Jadi anak itu harus duduk di placement test, tergantung nanti dari tahapan screening pertama, dia bisa memang masuk di SUMA tadi, atau memang berhak untuk lanjut ke tahapan yang Spark seperti itu. Kalau memang dia memang nilai awalnya sudah apa namanya layak untuk duduk di Spark, ya mereka akan move to the next step seperti itu. oh kayak gitu. Oh, perhaps mungkin kayak gini, kayak awalnya mereka bisa daftarnya langsung Spark semua, tapi difilter lagi difilter lagi difilter lagi gitu, Betul. kayak gitu, I see. Untuk, requirement-nya ada persyaratan khusus nggak? Mungkin aku ada yang gap year gitu, Oke, atau yang 2 tahun, 3 tahun belum sure. sempet heeh, yang kayak Good gitu question. kira-kira heeh, Good tetap question. bisa ikut nggak? Betul. Nah, semua bisa ikut ya, semua bisa ikut. Tentu saja tentu saja harus lulus kelas 12 ya. Itu yang pasti. Lulus kelas 12 by the end of next year. Ya kan, kalau sekarang sedang duduk di kelas 12 ya boleh apply boleh Mhm. gitu. Atau yang gap year pun boleh apply gitu. Nah, cuman memang mungkin satu hal lagi yang saya tekankan untuk yang SUMA atau yang partial beasiswa itu memang terbuka untuk siapapun. Sedangkan untuk yang Spark itu memang kita utamakan untuk yang fresh graduate. Oh, Jadi ya kita utamakan karena kan limited ya, seatnya sangat limited gitu. Jadi kita akan utamakan untuk yang fresh graduate itu satu. Yang kedua juga untuk Spark itu hanya untuk WNI only ya, warga negara Indonesia only yang 100% beasiswa. Jadi itu mungkin sedikit perbedaannya antara yang 100% dan yang partial gitu. I see.
Terus kayak gini, Mbak Loren, misalnya aku udah kuliah nih, tapi aku tetap pengen bisa ikut apa namanya yang beasiswa dari Sampurna itu, tetap bisa ikut nggak? Meskipun aku udah kuliah gitu, ternyata Boleh kepengen. boleh aja, boleh banget gitu. Nah, cuman memang mungkin nanti kita tanya lebih detail lagi ya, yang udah kuliah ini apakah memang tujuannya memang mau benar-benar maksudnya benar-benar mulai dari nol atau mau Heeh. transfer, karena kita juga Oh accept transfer bisa. student, yes. Tapi harus dilihat dulu ya, maksudnya itu harus di review lah sama admission untuk subjek-subjek apa, apakah bisa tertransfer atau enggak gitu. Disesuaikan gitu ya, soalnya kan standarnya beda gitu. Ini ada yang internasional, ada yang enggak gitu. Oke, paham-paham. Oh, berarti transfer juga bisa. Untuk transfer itu ada biaya khusus atau gimana? Ntar aku Enggak. jadi langsung nimbrung tentang transfer ini. Kenapa? Jadi kalau gitu, nggak, kalau untuk biaya sih nggak ada sih ya, sama. Cuman memang kalau transfer itu proses di awalnya aja yang agak lebih lama, karena kan berarti anaknya harus submit all the transcript. Jadi gini, mungkin rule of thumb-nya, kalau memang kalian itu udah berkuliah dan masih di semester 1, ya, atau yang maksudnya masih di ya semester 1 ya berarti. Itu sih biasanya sih kita nggak akan rekomend untuk transfer anyway gitu, karena semester 1 itu kan masih dikit banget ya. Ya, Iya. ya boleh lah kalau dilihat 1-2 kredit yang let's say kayak Pancasila Kewarganegaraan itu kan mata kuliah umum harus wajib dimanapun gitu ya. Ya boleh-boleh aja gitu ditransfer. Cuman tetap untuk cara masuknya itu akan tetap di treat as a new student, tetap harus duduk di placement test ya kan, karena kan jumlah kreditnya juga baru masih sedikit banget gitu. Sebenarnya in term of transfer student ini kita yang justru dapat banyak itu transfer in dari luar negeri. Jadi anak Indo yang sudah keluar nih. Oh, Ya, terus habis gitu dia 2 tahun di luar atau 1 tahun di luar, terus ya for some reason I don't know lah, kembali. Sebenarnya di case pandemik ini banyak banget gitu ya. Dan mereka kan harus balik terus online gitu ya. Nah, itu kita banyak banget tuh menerima transfer in dari luar malah gitu, yang udah kuliah. Dan itu lebih ke transfer karena mereka apalagi yang khususnya dari US ya, itu kita banyak banget dapat anak langsung transfer in. nyambung mereka. Yes. Oke, paham, paham. Oke, aku buat aku lumayan penasaran tentang yang apa namanya, misalnya kita fresh graduate gitu, Mbak. Mhm. Kita ada nggak ntar kayak ada apa namanya, platform buat kita dibantuin atau ada kerjasama dengan industri dari Sampurna University ke entah mana gitu, startup ini, startup itu, atau company ini atau company itu gitu. Misalnya aku dari mahasiswa bisnis gitu. Oke, ini maksudnya kalau udah jadi student kita ya, kalau Iya mau bener, jadi heeh. ya. Oke. Nah, yang pertama-tama memang di Sampurna ini internship is a mandatory. Internship mandatory. Jadi di tahun ketiga ya, jadi semester berapa tuh? 6. Di semester 6 akhir itu student harus internship. It's a must. Nah, internshipnya gimana? Sampurna sediain atau cari sendiri? Ya boleh, dua-dua boleh. Tapi yang pasti Sampurna punya kerjasama dengan industri luas sekali gitu. Nah, jadi kita menyediakan tools ya, bukan berarti kita menjamin ya. Nah, Iya. again, ini kan sama kayak anak apply gitu, udah pasti nggak dapat beasiswanya gitu kan, udah pasti diterima nggak. Student tetap harus melalui interview proses, buat CV, buat portfolio, karena itu part of the teaching juga ya, teaching experience gitu. Jadi internship ini kan justru sebelum dia lulus gitu, dia udah dipersiapkan gitu. Bahkan di semester-semester lebih awal dari semester 6 itu anak udah diajarin building resume, try to push them untuk gimana sih interview itu Persiapkan gitu. semuanya. Exactly. Nah, sedangkan dari sisi Sampurna as a university, kita punya namanya dedicated department student success. Nah, student success inilah yang bekerja sama, yang mencariin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Nah, ini mungkin salah satu uniqueness yang perlu di-highlight juga. Kerjasama perusahaan-perusahaan kita ini, I would say 90% itu adalah multinational company. Multinational company. Kenapa? Karena company-company ini sudah tahu kalau anak yang dari Sampurna udah pasti bahasa Inggrisnya nggak perlu dipertanyakan lagi. Saringan masuknya aja bahasa Inggrisnya sama kayak saringan Bener-bener. dari US gitu ya. Nah, multinational company itu salah satu challenge mereka itu adalah mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten dalam berkomunikasi ini. Itu komunikasi itu dalam hal ya satu dari linguistiknya ya, bahasa Inggris yang benar-benar
bukan cuman ya I speak, you understand, I understand gitu, tetapi bahasa Inggris yang dalam konteks bisnis gitu ya, membuat kontrak and all those kind of thing gitu. Nah, itu salah satu challenge dari multinational company ini. Jadi mereka ketika mendapatkan student-student dari Sampurna, they're quite happy gitu kan. Maksudnya udah deh, itu basic soft skill yang mereka udah nggak perlu Udah pikir pasti ready gitu. semuanya gitu. Exactly. And they can trust from Betul. Sampurna University. Oh. Betul. Beberapa company mungkin kalau boleh saya sebutkan beberapa gitu kayak Google Indonesia, terus kalau auditing itu EY, PwC, Deloitte gitu ya, kemudian Unilever, Astra, MDP program tuh banyak banget tuh student kita di sana. Kemudian HSBC itu malah khusus dengan kita tuh eksklusif. Jadi kalau ada student yang tertarik accounting atau banking and finance ya, itu sama HSBC itu kita memang ada eksklusif partnership. Jadi memang jenjang karirnya udah banyak yang ke situ. Nah, dari internship ini kebanyakan ya again semua kembali ke mahasiswa ya. If you do well, nggak usah nunggu graduate juga udah di-tag. Udah di-tagin dulu gitu biasanya. Gitu. Udah langsung ditarik gitu. Oh, oke, kamu ke sini gitu karena mereka cocok gitu. Betul. Dan berdasarkan statistik kita 94% dari lulusan kita itu mendapatkan pekerjaan less than 3 months. Less than 3 months after their graduate. Dan mendapatkan pekerjaannya ini pun kita pantau ya, karena tadi yang kita bilang di awal, komitmen kita itu bukan hanya anak itu siap kerja, tetapi siap kerja yang kerjaannya itu yang di multinational company tadi yang bertaraf internasional supaya mereka juga bisa berkompetisi global gitu ya. Karena kalau cuma ngomong dapat pekerjaan ya bisa aja pekerjaan juga bisa. gitu ya. Sih beneran dipantau gitu ya. Dan juga diarahkan. Kemudian ya intinya jelas banget lah karirnya ntar. Oh my god. It's really good to know about this information actually. For me that don't know about this. Jadi kayak perhaps kalau ada kawan, ada anak saudara, jadi bakal bisa rekomend di Sampurna University. True. Ya, I'm glad I can share. Belum lagi ada beasiswa lagi kan. Nah, beasiswa dan bisa beasiswa itu double degree loh, 2 degree gitu ya. Maksudnya beasiswanya bukan cuma 1 degree. Ini kan beasiswa juga untuk international program gitu. Oke. Itu kita balik lagi, misalnya aku masih mahasiswa nih, Mbak Loren. Ada nggak kegiatan kampus atau di kampus ini ngapain aja gitu? Fasilitas-fasilitas apa aja juga yang mungkin aku bisa ikutin kayak gitu? Oke, sure. Nah, jadi kalau di kampus tentu saja banyak banget ya. Yang pasti kalau namanya kampus itu pasti udah punya yang namanya student council. Kemudian setiap jurusan juga punya some sort of apa sih kalau bahasa Inggrisnya student council per jurusan dan student council as a BEM ya gitu. Terus di luar itu kita punya klub-klub atau organisasi yang bersifat baik sifatnya sedikit akademik maupun yang non akademik gitu ya. Yang non akademik ini bisa sport, bisa culture gitu. Jadi banyak banget gitu untuk klub-klub yang memang kita buka. Bahkan contoh nih ya, sportnya itu pun bisa sampai archery, itu ada gitu. Archery memanah gitu, itu ada gitu. Nah, dan kita juga encourage student kita karena again ya, kita ini US curriculum based. Kita itu sangat encourage student kita kalau misalnya nih ada student yang misalnya Anda kata dia suka berkuda, let's pick something yang weird deh, yang kayaknya jarang berkuda misalnya ya. Terus gimana? Kan nggak ada lapangan berkuda. Kita encourage student itu, if you really like something dan itu akan dijadikan itu apa ya, extracurricular activity lah ya sebenarnya ya. Itu kalau kalian bisa mengumpulkan let's say more than minimum 5 other student, make a proposal to us, we will open the club for you. Gitu. Berarti mudah juga. Berarti misalnya kita ada ketertarikan tentang suatu hal, tinggal ajuin proposal, semuanya bisa bakal. Ya, karena kita memang memotivasi student-student kita untuk create ini ya. Ini kan itu kan leadership skill juga ya. Oh iya, itu benar juga. Organization skill, leadership skill itu akan ada di situ. Itu kita banyak kok, ada benar-benar beberapa student kita tekstil, wow, misalnya dia tuh nggak nyangka bahwa dia mengumpulin teman-temannya gitu ya. Terus dia propose dan ternyata diterima disewain tempat sama Sampurna untuk melakukan aktivitas klub itu gitu. Oh, itu disewa, nggak kita bayar sendiri gitu? Kita sponsor ketika kita approve. Oh my god. Sama dengan kompetisi-kompetisi ke luar negeri.
Tapi again ya, the key is you have to make a proposal ya. Ya ini tadi kan kita challenge ya, ketika proposal itu di-approve dan memang banyak kok yang memang di-approve gitu. Sama dengan kompetisi ke luar negeri gitu. Kompetisi ke luar negeri ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang ada di mata kuliah ya. Ini kan sebenarnya di luar mata kuliah gitu. Nah, kita punya klub-klub seperti robotik. Jangan salah, yang ikut klub robotik kita ini bukan anak computer science doang. Anak manajemen juga ada ikut klub robotik kita. Banyak gitu, anak VCD, visual communication design, ada yang ikut robotik kita gitu. Nah, jadi ini terdiri dari student dari berbagai macam jurusan ikut klub robotik. Dan saya ingat banget tuh sebelum pandemik itu ada, mereka mengajukan proposal untuk kompetisi ke Korea waktu itu dan di-approve karena memang proposal mereka bagus ya, karena ya of course dengan all the detail dia mau apa rencananya segala macam. Ini apa proposal undangan untuk invitation international competition-nya, dan setelah diberi pembimbing, biasanya ada pembimbing kalau kayak gitu ya, ada dosen pembimbing, diberikan dosen pembimbing, dan setelah di-approve, again, masalah dana pun kita tidak masalah kalau memang harus mencari sponsor bersama untuk pendanaan mereka kompetisi ke luar negeri. Pastinya kalau kayak gitu dibimbing ya kalau kompetisi. Ya. Dan yang pembimbingnya pasti harus yang benar-benar paham tentang itu juga. Nggak mungkin sekedar dosen yang mengampu mata kuliahnya gitu. True. Oke. Tadi aku udah dengar itu udah dijawab sih. Kalau tentang apa namanya ya, lulus berapa persen gitu kan dalam waktu 3 bulan dan juga dipantau langsung. Perhaps aku mau nanya tentang itu. Kalau di sana kan kita di Indo nih kita lagi COVID gitu kan, lagi naik semuanya gitu kan. Kalau aku dari Kalimantan ini, dari Pontianak, ada persyaratan khusus nggak buat daftar atau apa gitu? Dan sekarang mungkin pembelajarannya masih online atau udah Nah, offline? sampai saat ini sih mengacu kepada peraturan Kemenkes dan Dikti masih online ya sementara ini gitu. Walaupun ya nanti kita lihatlah, ini kan selalu berubah, jangankan kita tahu, kadang PPKM aja taunya dibuka malam ini gitu ya, taunya besok gitu kan. So sama kita, intinya kita akan patuh terhadap peraturan pemerintah apapun itu. Tetapi intinya kalau disuruh buka kita sudah siap. Ya, kalau disuruh tetap online pun kita sudah siap. Tetapi kalau secara peraturan dari maksudnya Sampurna sendiri kemarin setelah meeting kita bilang oke deh, toh ini udah jalan. Ini kan kita sebenarnya udah perkuliahan udah dimulai ya yang fall. Jadi kita bilang ya udah sampai Desember kita online dulu karena kita juga nggak mau tengah-tengah berubah gitu ya. Sampai Desember kita akan online dulu, kita lihat lagi nanti peraturannya. Kalau memang Januari boleh buka ya kita akan buka dengan sesuai protokol. Nah, untuk para calon mahasiswa yang ada di luar Jakarta jangan khawatir, kayak contohnya di Pontianak gitu ya. Dari awal pun ketika mendaftar ke Sampurna, tadi kan dibilang kalau apalagi kalau beasiswa pasti ada saringan masuk. Tidak perlu ke Jakarta sama sekali. Semuanya online. Nah, bahkan tesnya pun online. Dari rumah bisa. Tapi ini ada tapinya ya. Memang gini nih, saya nggak tahu, mungkin beberapa anak sudah biasa, beberapa enggak. Tes online-nya nggak kayak yang di sekolah gitu ya, ada satu guru ngeliatin rame-rame gitu, enggak. Tes online-nya benar-benar proktornya atau yang menjaga itu one on one, benar-benar one on one. Dan proktor ini harus dapat memiliki akses ke laptop peserta. Jadi kita nanti akan pakai VPN, kita harus masuk untuk make sure kredensial. Jadi yang make sure yang ngerjain tes ini nggak buka, nggak cheating gitu. Ya, exactly gitu. Jadi memang ya itu standarnya memang seperti itu gitu, standarnya seperti itu. Tapi intinya untuk kemudahannya anaknya tidak perlu meninggalkan rumah saat ini, gitu. Karena semua dari sistem kita ini sudah menunjang untuk online pembelajaran. Jadi mulai dari aplikasi di awal pun anak itu bisa tes dari rumah. Yang penting ada internet connection, ada laptop ya, itu aja gitu. Dan nah kalau kadang tuh ada anak yang di Jakarta malah lucu, mereka mungkin terlalu canggih ya, dan kadang mereka nggak mau nanti komputer saya dihack gitu. Ya enggak lah, kalau security-nya mah pasti itu ini ya udah udah authentication lah ya, kan proktornya dari kita sendiri gitu. Tapi intinya sih itu terjamin. Bahkan sampai anak kuliahnya pun kalaupun online, learning management system kita itu kita pakai yang namanya Canvas. Canvas ini di Indonesia hanya Sampurna University yang pakai. Kalau di luar negeri itu uni-uni seperti Harvard, Cambridge,
Oxford itu pakai yang namanya Canvas Learning Management System ini. Sebenarnya yang dinamakan Learning Management System ini apa sih? Mungkin kalau di SMA itu taunya kalau sekolah pakai apa? Google Classroom. Ya kan, Google Classroom. Nah, kalau kita tuh pakai yang namanya Canvas. Jadi Canvas ini sangat memudahkan student kita yang online. Ya, jadi semua materi itu ada online, kemudian kehadiran pun itu semua sudah terrecord. Jadi anak tuh nggak perlu kayak absensi manual, apa semua itu sudah terrecord. Jadi kita sendiri sebagai dosennya itu sudah tahu gitu, misalnya oh hari ini siapa yang terlambat, siapa yang ini, udah nggak perlu, semuanya nggak perlu manual, semua itu sudah terrecord gitu. Jadi memang secara apa ya, secara teknologikalnya, secara toolsnya kita itu sudah siapkan untuk student kita belajar online-nya jadi fun, tidak lagi yang harus kayak 7 jam screen time, mantengin dulu gitu ya. Kita post materi, kita kasih case study, kita kasih ini sumber-sumbernya. You do yourself, nanti pada waktu pertemuan muka yang 30 menit, you ask question. Gitu. Jadi memang sudah flip classroom-nya udah jalan. Nah, sih pasti gunakan Canvas ini lebih mudah buat kita juga ya, Mbak Floren. Yep, absolutely, yes. It's helping a lot, both from the docent standpoint of view dan juga dari student standpoint of view. I see. Oke, aku penasaran kalau misalnya perhaps nanti kita studentsnya bisa ke sana gitu, Mbak Loren. Bisa nggak ada kayak dorm atau apa gitu di Sampurna gitu? Atau mesti ngekos atau semacamnya kayak gitu, biayanya gimana? Sure. Jadi gini, Sampurna University tadi kan terletak di Pancoran ya, di Jakarta Selatan. Kita letaknya tuh di Avenue Office Building. Avenue Office Building ini sebenarnya 3-in-1, dia integrated jadi office building. Belakangnya ada service apartment. Kemudian ya when it comes to a service apartment pastinya ada ini ya, apa namanya, things like a small restaurant, a food court, a supermarket, and all those kind of thing, karena ada service apartment gitu ya attached to it. So we call it the 3-in-1 integration, dan juga ada kampus di situ. Kampusnya memang di office building itu. Nah, untuk tempat tinggal sendiri, kalau yang belong to Sampurna, apakah Sampurna menyediakan dormitory? We don't have a dormitory that we own, ya. Tetapi untuk pilihan student choices, student untuk tinggal, itu bisa mulai dari yang saya bilang, yang paling mahal yang service apartment just next door, itu service apartment. Kalau mau invest biasanya yang dari luar, banyak loh parents yang saya invest dulu, nanti anak saya graduate, saya jual tuh service apartment, ada juga ya. Sampai kos-kosan di sekitar Sampurna itu juga banyak, dan bukan hanya kos-kosan, sebenarnya I think within walking distance ada another apartment yang lebih apa ya, residential apartment lah, nggak service apartment kayak yang attached to us, itu juga ada gitu. Jadi pilihannya banyak banget, depend on the budget, depend on the preference, student bisa pilih gitu. Berarti nggak harus khawatir tentang mau tinggal di mana dan gimananya gitu. Itunya udah lengkap juga di sana. Oke. Balik lagi ke programnya, Mbak Loren. Gimana aku bisa tahu tentang fee dan pembayaran atau pendaftarannya kayak gimana gitu? Atau Mbak Loren bisa jelasin gitu? Oke, sure. Kalau untuk apa namanya, ini lebih ke admission prosesnya gitu ya? Iya, benar. Oke. Well, yang paling gampang sih sebenarnya ke website kita, karena kita punya admission dan application portal, dan dari situ again sepertinya sudah step by step dipandu gitu ya, apa namanya, karena begitu student register ke application portal kita, masukin email, from then on mereka sudah create account ke kita. Jadi account itu akan ngikut mulai dari aplikasi, kalaupun belum lengkap, account-nya nggak hilang, ya tetap ada, cuman berarti belum lengkap gitu. Nanti masuk buka lagi ya account-nya gitu, ngelengkapin ya gitu. Nah, kalau sudah lengkap semuanya, proses next-nya semuanya by email. Jadi again semuanya udah ini ya, digital ya gitu. Intinya emailnya, makanya emailnya jangan sampai saya lupa email saya apa. Nah, itu juga, jadi kalau masukin email yang benar gitu, karena ini jalur komunikasi utama nih gitu. Nah, nanti dari email ini setelah melengkapi aplikasi online, akan diinfokan apa next step-nya gitu. Karena gini ya, kita belajar, kadang student tuh kalau diberikan informasi semuanya terlalu banyak di awal juga lupa nanti. Ya kan? So, kita sebenarnya memberikan informasi pada saat yang tepat gitu. Ketika mereka let's say pertama aplikasinya lengkapin dulu ya. Nah, setelah lengkapin aplikasi, next-nya nanti akan ada automated email nih, bilang thank you for you completed your application. Your next step will be registering for placement test within 30 days bla bla bla, ada tuh email. Nah, next-nya schedule for placement test ya. Nanti placement test-nya sudah selesai,
Nah, jangan khawatir ketika schedule placement test pun secara detail, misalnya nih pilih tanggal segini gitu ya, hadir tanggal tanggal segitu waktu tesnya. Sebelum hari H tes akan ada email lagi reminder. Nih ya, waktu tes ini ya yang harus disiapkan. Apa namanya, aplikasi ini sudah harus di-download, VPN sudah harus ada, ini sudah harus ada, semua udah detailnya ada di situ. Setelah tes pun nilai tesnya nanti juga akan bisa dilihat di portal itu kalau sudah selesai gitu. Terus next step-nya apa nih setelah ini? Oh, ternyata diterima, diterima ya, diterima kan dapat nih dari admission namanya LOA, letter of acceptance ya. Biasanya letter of acceptance dan invoice itu jadi satu, ya kan? Karena udah jadi next step gitu, letter of acceptance congratulations sama invoice. Invoice ini juga udah termasuk kalau dapat beasiswa pun udah ada hitungannya tuh di situ gitu. Nah, kalau udah dapat email ini sebenarnya kalau ada dua, satu kita pasti send ke email. Yang kedua, kalau student masuk lagi ke application portal mereka, mereka juga bisa lihat karena acceptance letter itu juga udah terpampang di situ. Jadi student itu sudah punya account yang mereka terus bisa akses dari pertama mereka daftar aplikasi gitu. Sampai nanti mereka re-registrasi di masa orientasi sebelum perkuliahan dimulai. Seperti itu. Oke, berarti dari bikin account aja dulu, registrasi terus semuanya bakal diarahin melalui email. Daftar sini, isi ini, isi itu, isi ini, ikut ini, ikut itu. Oke. Nggak perlu bingung. Mungkin kalau bingung ada adminnya yang bisa kita, atau kita kontak emailnya langsung bisa. Betul, betul. Betul. Sebenarnya dari poin mereka melengkapi, begitu aplikasi mereka sudah lengkap dan mereka harus duduk di tes, itu sebenarnya mereka sudah langsung di-assign satu yang namanya student recruitment officer. Udah kayak personal shopper gitu loh. Personal shopper. Jadi ya udah ada namanya student recruitment officer yang akan di-assign untuk membantu mereka. Jadi ada kesulitan apapun, this one person will help you. Gitu. Bakal diarahin juga nantinya. Aku ada pertanyaan tentang placement test, Mbak Loren. Sure. Bisa nggak, misalnya mereka mau tesnya offline di tempat kita gitu, Best Partner Education? Boleh aja sih. Intinya kan kalau dari kita itu sebenarnya kan remote, dalam arti kita bisa digitalin gitu ya, kita bisa onlinein gitu. Kalau memang anaknya mau datang ke Best Partner, boleh aja, as long as, karena tesnya itu kan bukan paper based, tesnya kan computer based basically. Oh gitu. Ya, nggak bisa pakai paper gitu. No, karena tesnya ini again, student ketika pertama kali apply ke kita, itu kan apply ke, bisa dibilang secara langsung mereka itu menjadi student dari dua institusi, Sampurna University dan juga Broward College. Karena 2 tahun pertama kita itu dengan Broward College. Broward College itu one of the community college in US. Ya, kemudian di tahun ketiga keempat baru student itu dengan Sampurna University dan University of Arizona. Ini kalau mereka pilih yang 4 tahun tadi ya, full 4 tahun di kita. Jadi di belakang Sampurna itu ada partner kita, gitu. Itu sebabnya kenapa anaknya bisa dapat US degree tadi, betul kan? Nah, ketika anak itu 2+2, 2+2, kenapa dia bisa transfer ke any university di US atau Kanada? Karena ketika mereka transfer, mereka nggak cuma bawa transkrip Sampurna, mereka bawa transkrip Broward College. Broward College itu community college di Amerika yang udah beratusan tahun berdirinya, sehingga sama lah kayak kalau anak itu, kalau mungkin kalau anak Indonesia itu familiar sama community college itu apa sih? Diablo, divisi ya, apalagi ya, Shoreline. Nah, sama kayak community college itu gitu. Jadi sebenarnya kalau mereka tuh transfer ke US, mereka pasti diterima karena mereka bawa Broward College transcript. Nah, that's why proses admisi di awalnya pun sama. Ketika anak itu tes, placement test, itu sebenarnya placement testnya kita dan Broward. That's why it has to be online. Oh, I see. Makanya kalau diterima di Sampurna, itu 99% mereka akan diterima di any university di US sebenarnya. Sama, karena dia sudah melewati saringan masuk university di US. Oke, berarti buat masuk ini setara dengan anak-anak di US gitu ya? True, betul. English and math. Math-nya sih saya nggak bingung. Anak-anak Indo biasanya math-nya lolos lah biasanya. English-nya. Ya, karena memang mirip sama kayak mau apply, bukan mirip, sama kayak apply ke US gitu. Jadi placement testnya kalau nanti mau ada di Best Partner boleh banget, as long as ya tadi ada ininya aja sih, ada toolsnya aja gitu. Kalau memang mau dijadiin satu, as long as there is a computer, internet,
we can do it all together gitu. Karena kalau anak datang ke kita pun, ke Sampurna pun sama, ke lab komputer kita gitu istilahnya. I see. Berarti semuanya bakal terintegrasi melalui dari online semuanya. Betul. Oke, aku ada bawa anak magang, Karen. Karen, perhaps kamu ada pengen nanya sesuatu? Boleh disampaikan atau mau apa gitu, sampaikan sesuatu? Hai Karen. Halo, sebenarnya saya lebih penasaran aja sih, karena kan kita sekarang lagi masa pandemi ya, jadi pasti kan teman-teman pada suntuk gitu kan, harus online learning. Kira-kira Sampurna University ini ada nggak sih kayak program-program atau apa yang kayak istilahnya memotivasi mahasiswa gitu, supaya mereka semangat belajarnya selama pandemi begini? Okay, thank you, Karen. Yeah, good question, very good question. You're right, though. Okay, let me answer that first, and then I'll add something else. Yes, program-program banyak. Seperti yang tadi saya bilang, kita punya yang namanya student success ya. Sebenarnya selain student success, kita punya yang namanya student counseling. Jadi counseling buat student juga. Karena memang benar di masa pandemi gini banyak loh student stress. Karena online gitu, online is not easy gitu kan. Kayaknya nggak ya, I would say 90% student kita aja orang dewasa cuman bisa 20 menit gitu kan ya paling ya, apalagi anak SMA gitu atau student. Nah, kita punya yang namanya student success dan juga student council yang membantulah student-student kita. Student success ini banyak membuat program-program yang memang sifatnya lebih itu tadi small group lah istilahnya ya, small group buat student-student yang memang pingin curhat, bukan curhat lah, maksudnya berbagi experience apa sih, kendalanya apa, gimana caranya, jadi saling membantu. Karena di student success ini kita punya yang namanya mentoring system. Nah, mentoring system ini sangat membantu karena kalau cuman dikuliahin atau diceramahin dari kita, ya studentnya akan jawab ya yang ngomong enak gitu ya, nggak ngerasain ya duduk di sini gitu kan. Nah, tapi kalau mentoring ini kan sama-sama they're on the same boat ya kan, ini kakak kelas nih ceritanya. Nah, so we do have a mentoring system yang mana bukan hanya untuk akademik tetapi untuk hal-hal yang non akademik seperti ini gitu. Jadi itu membantu, itu satu. Kalau untuk secara programnya sendiri secara nyata kita ada. Dan seperti yang tadi saya bilang, Canvas Learning Management System sendiri itu sangat membantu kita untuk memonitor student kita punya kinerja ya gitu. Jadi kalau kita lihat ini student ini bagus, tiba-tiba GPA-nya drop, what's going on gitu? Is there any those kind of factor that is happening karena pandemic ini atau karena memang dia stres nggak online ya, nggak suka kadang anak yang sangat sosial mereka akan sangat stressful gitu ya kalau nggak ketemu orang gitu ya dan tidak berbicara gitu kan ya. Nah jadi itu kita bisa pantau. Nah mungkin kalau yang boleh saya tambahkan, mungkin this is the beauty about US curriculum. Yang tadi saya cerita sedikit tentang flip classroom. Dosen-dosen kita itu sangat mengerti bahwa student tuh nggak bisa satu hari 6 jam di depan komputer. Gitu. Jadi menggunakan Canvas ini, cara pembelajaran kita itu sudah beda banget. Kita itu sangat project based. Ya teori pasti tetap ada ya, don't get me wrong. Kalau nggak dapat esensinya, itu pasti ada. Cuman di kelas-kelas yang core, tahu ya, di kelas-kelas yang udah kan kelas tuh macam-macam ya. Kelas tuh ada yang general classes, ada yang core subject. Nah, yang udah di core subject ini, anak sudah screen time-nya sangat rendah, hours-nya. Dosennya cuma bilang, so this is the topic, this is the objective, this is the resources, go out there, find it, gitu loh. Give me the answer at the end of the week. Something like that gitu. Jadi anak tuh nggak melulu screen time gitu. Bahkan dosen ini membiarkan if you want to do it as a group, dan dikasih challenge di mana walaupun online anak ini harus bertemu orang lain, misalnya harus sesuatu yang menginterview orang yang ada di industri misalnya, itu contoh. Nah, jadi kita tuh mendorong pembelajaran yang supaya anak ini walaupun di masa pandemik tetap bertemu dengan orang lain gitulah ya istilahnya. Nah, jadi memang cara pembelajaran dan kurikulum pedagogikal ini sangat penting di masa pandemik ini. Gitu. Itu yang membuat the whole proses belajar mengajar totally different. Iya benar. Kadang itu aku pengalaman kuliah ya, kadang dikasih tugas sama dosen, kita nggak dikasih resource-nya, nggak dikasih arahan yang jelas, jadi semuanya kadang momentnya nyarinya di itu gitu, resource-nya kita capek nyari gitu kan, arahannya entah apa itu disuruh langsung aja gini gitu kan, objektifnya nggak jelas.
Tapi ternyata di sini jelas dan juga resource-nya dikasih, semua arahannya dikasih. Gitu. Jadi ya itulah, tapi that's a very good question karena memang pandemik ini it's a struggle ya for everyone ya to adapt. Tapi ya like it or not, this is a way for us to adapt and change karena for me personally I don't think we will go back to where we are. Ya, I mean, I'm not saying that the pandemic is not going to be over. It's going to be over, tapi in the different way. Do you know what I mean? We have to adapt and we will change our life. Stylenya nggak akan bisa kembali ke sebelumnya. Will not. Justru dari sini kita harus memetik intisarinya gimana ya. So what's next gitu loh. What will be different and we have to go with it gitu. I see. True that. Karen, do you have more things to ask? I think that's all for now. Oh, okay. Thank you, Karen, for the question. Kalau boleh tahu, Karen, are you still in university or you graduate already? Yes, I'm in my final year, so sekarang lagi internship juga di sini. Alright, yeah, this is internship. Okay. Well, good luck and congratulations. Bentar lagi lulus. Yeah, thank you. Okay. Sebelum ke final, aku ada terakhir kayak statement terakhir buat minta dari Mbak Loren, yaitu why Sampurna University? Okay, why Sampurna University? Okay, sebelum saya menjawab itu, sebenarnya kalau saya dulu tahu ada Sampurna di zaman saya akan ke Sampurna sih. No, this is not promotion ya. Yeah, because I'm a US graduate and I just feel, oh shoot, kalau aja dulu tuh ada di ini, why not I'm taking this? This is like a lot more effective and efficient, a lot cheaper with the same result gitu sih. So ya, kenapa Sampurna University? Satu yang mungkin 3 hal aja deh ya. Okay. Ya, kalau if I may summary itu ada 3 things by Sampurna University. Yang pertama adalah international quality education. Ya, international quality education. Yang kedua affordability, definitely is affordable. Ya, if you wanna talk about international quality education, it's not cheap, it's definitely expensive, ya kan? So this is, you will get international quality education with the affordable price. And not only that, you also get the flexibility. Itu flexibility-nya dalam hal apa nih? Satu, US curriculum itu memungkinkan kalian untuk undeclared major. Ya, undeclared major itu maksudnya apa sih? Di semester pertama, kayaknya saya mau masuk mechanical engineering. Terus setelah masuk semester pertama, akhir-akhir, I don't like calculus. Gimana ya caranya saya bisa survive mechanical engineering gitu, ya kan? So I want to change my major to I think maybe information system deh. Kayaknya kalkulusnya nggak seberat mechanical engineering. Student can do that tanpa harus membuang subject at all. So that's the flexibility that I'm saying. Student yang berencana untuk transfer 2+2 ya tidak perlu pusing dengan jurusan yang ada di Sampurna University. Contoh, Sampurna University tidak punya jurusan biomedical engineer. Tapi student dapat mengambil 2 tahun engineering kita, base engineering kita di sini, kemudian transfer ke any university di US yang punya biomedical engineering. Dan dia tetap akan selesai 4 tahun. Ini semua akan tertransfer. So that kind of flexibility that we are offering. Another thing, kadang studentnya ingin keluar, papa mamanya nggak boleh. Ya, kadang tarik-tarian. Enggak lah, jangan jauh-jauh lah, it's too far, US too far gitu. Ya, then you can buy your time gitu. Ya udah deh, 1 tahun dulu di Sampurna. Nilainya bagusin, GPA-nya bagusin ya. Setelah 2 tahun di Sampurna, GPA-nya bagus. Again, the flexibility. Kalau GPA bagus, university di US itu memberikan scholarship based on the GPA. Jadi kesempatan untuk mendapatkan nanti beasiswa dari luar itu jauh lebih tinggi secara kalau kalian transfer student dengan GPA yang bagus. Siapa tahu papa mamanya berubah pikiran setelah dapat beasiswa ternyata di sana ya nggak. Nah, 2 tahun di sini kemudian saya ternyata tidak bisa transfer. Nah, jadi itu fleksibilitas yang kita tawarkan. You don't have to make a decision now ketika kalian masuk. Kan kalau di uni-uni lokal biasanya ya kalau udah masuk sekarang ya harus ini jurusannya udah nggak boleh lagi, that's it gitu kan, dari mana boleh pindah-pindah ya nggak, that's it gitu. Nah jadi itu sih, itu international quality education, affordability, dan juga definitely flexibility. 3 hal itu sih, I think that's our differences ya gitu. Dan definitely international quality education itu yang saya tadi bilang, mulai dari cara pembelajarannya sampai degree-nya. Tentu saja kalau dapat degree luar negeri
it's a plus point banget ya dalam cari kerja itu pasti plus point lah gitu loh. Karena kan ada differentiation-nya gitu. So I think those are the three things why Sampurna University, I would say it's the most effective and efficient way untuk mendapatkan the best education dan tidak terlalu mahal gitu. Kalau mau ke US sendiri, 1 tahun tuition fee-nya di US, tuition fee doang ya, nggak termasuk living expense, itu kalau di Sampurna sampai lulus dapat US degree pula. So what's the difference? Oke, walaupun kalian punya duit papa mamanya ya, see this is the thing. Saving 75% kalau saya sih tak save sih buat buka usaha sendiri nanti ya buat modal. So that's what I was thinking. Itu sih the tips and tricks untuk mendapatkan international degree with the affordable price. Yeah. Great. 3 poinnya udah disampaikan, and that is why you should go to Sampurna University. Ada informasi satu tambahan tadi itu, di mana kalau misalnya kita excel in our GPA and our achievement, kita bisa dapat beasiswa bisa apply beasiswa ke US. Betul. Mungkin itu nanti bisa tanyain di sesi selanjutnya. Sip. Oke. Kita udah di akhir sesi. Tadi niatannya cuma sampai 30 menit, tapi ternyata Ya sejam, oh no. lumayan lama juga jadinya interview sessionnya. Tapi nggak apa-apa. Kita udah dapat informasi yang banyak banget yang berguna buat semuanya nanti apply ke Sampurna University. Okay, I think this is the end of our interview session. Thank you Mbak Laurencia, thank you Mbak Mega, thank you Karen juga yang udah join. Thank you Sampurna University udah mau memberikan informasi ini. Terima kasih juga buat best partner Mas Rivaldo dan juga Karen yang udah menemani 1 jam ya. Semoga informasinya berguna. Thank you so much for listening. Saya berharap benar-benar nih dari Pontianak banyak juga nih ya yang bisa mendapatkan kesempatan ini juga. Amin. Semoga nanti bakal kita arahin ke Sampurna University. Okay, thank you and bye semuanya. Goodbye. Have a nice day. Thank you semuanya. Have a nice day. Have a good one.